Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Aji. Nah, jadi kali ini saya akan membahas kisi-kisi pra-US atau pra-US ya. Jadi pra-US ini kalian nanti akan belajar dari materi kelas 7 sampai kelas 9. Oke, jadi semua materi IPA, lebih tepatnya, lebih khususnya fisika, lengkap dari awal masuk SMP sampai kelas 9 akan lulus. Oke, jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Soal yang pertama yaitu tentang pengukuran. Oke, ya bisa dilihat ada sebuah neraca, ini ada neraca, tapi neracanya ini belum seimbang. Yang sebelah kiri 1,05 kg, yang sebelah kanan ada 500 sama 50 gram. Agar seimbang ya, misalkan soalnya seperti ini, agar seimbang maka perlu ditambahkan gitu ya. Agar seimbang maka perlu ditambahkan beban berapa gitu ya. Oke, kita cek satuannya harus sama. Yang sebelah kiri satuannya kan masih kilogram, jadiin gram. Berarti sebelah kiri itu menjadi 1050 gram. Harus sama dengan yang kanan. 500 gram sama 50 gram. Nah, kalau ditotalin kan lebih banyak yang kiri. Berarti yang kanan itu harus ditambah massa bebannya tadi. Berapa massa bebannya? Ya berarti 1050 sama dengan 550 plus M. Maka M-nya adalah 500 gram. Itu kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisi yang kedua yaitu tentang besaran pokok dan satuan internasional. Oke ya, saya tulis di sebelahnya saja. Jadi besaran pokok itu ada 7. Nggak boleh lupa ya, ini nanti sampai SMA kelas 10 langsung dipakai lagi nih besaran pokok nih. Ada 7, kemudian di sini adalah satuannya. Nah, lebih tepatnya akan saya tulis satuan SI-nya atau satuan internasionalnya. Oke, ada 7, cara menghafalkannya gimana Pak? Yang gampang. C, I, W, A, S, M, P. Nah, jadi jiwa SMP itu adalah besaran pokok. C-nya adalah jumlah zat. I-nya adalah intensitas cahaya. W-nya adalah waktu. A-nya adalah arus listrik. S-nya adalah suhu. M-nya adalah massa. P-nya adalah panjang. Oke ya, nanti langsung terhubung dengan satuannya. Oke. Satuannya jumlah zat itu adalah mol. Intensitas cahaya ini bacanya kandela. Waktu S bacanya sekon. Arus listrik A bacanya ampere. Suhu K bacanya Kelvin. M, nah tahu ya bacanya apa? Kilogram. Kalau panjang M berarti bacanya meter. Oke, jadi itu kisi-kisi yang kedua. Oke, lanjut. Kita masuk kisi-kisi yang ketiga. Kita akan membahas tentang sifat zat ya ini. Kita akan membahas tentang sifat zat. Oke, jadi sifat zat. Nah, ini nih adalah sifat-sifat zat. Oke ya.
Jadi ada zat padat, zat cair, dan gas. Oke. Untuk gerak partikel, zat padat itu terbatas. Kalau zat cair bebas, kalau gas sangat bebas, gitu ya. Itu untuk gerak partikelnya. Selanjutnya untuk jarak antar partikel. Kalau padat sangat dekat, kalau cair jauh. Dekat saja. Kalau gas baru jauh. Itu untuk jarak antar partikel. Berikutnya adalah untuk susunan partikel padat teratur, cair tidak teratur, gas juga tidak teratur. Ikatan antar partikelnya padat sangat kuat, cair lemah, kalau gas sangat lemah. Volumenya benda padat tetap, benda cair tetap, gas berubah. Bentuknya padat tetap, cair bisa berubah, gas juga berubah. Itu untuk kisi-kisi yang nomor 3. Selanjutnya nomor 4 ya. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu adalah perubahan wujud. Perubahan wujud. Nah, oke, ini perubahan wujud. Kalau menyerap kalor itu padat menjadi cair. Kalau misalkan melepas kalor, cair menjadi padat. Nah, menyerap kalor itu padat menjadi cair atau cair menjadi gas. Kalau melepas kalor, cair menjadi padat atau gas menjadi cair. Contohnya menyerap kalor itu apa sih, Pak? Padat menjadi cair. Ya contohnya es meleleh. Nah, itu kan menyerap kalor. Cair menjadi gas, Pak. Contohnya apa? Ya berarti air yang direbus mendidih jadi uap kayak gitu. Kalau melepas kalor, cair menjadi padat berarti ya es batu dibekukan, kemudian agar-agar didinginkan, itu merupakan contoh dari melepas kalor. Berikutnya kisi-kisi nomor 5, perubahan ini dulu konversi suhu ya. Konversi suhu nomor 5 itu. Konversi suhu. 30 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Oke. Celcius itu kan 5, Fahrenheit 9 ya. Berarti ya 9 per 5. Jadi yang ditanya dibagi yang diketahui 30. Karena Fahrenheit dimulai 32 nanti ditambah 32. Seperti itu. Oke, jadi ini dicoret 6, jadinya 54 ditambah 32. Jadinya berapa? 86 derajat Fahrenheit. Jadi yang di sini ini tadi ditanya. Kalau Fahrenheit 9 ya dimasukin 9. Ini diketahuinya. Nah, ini suhu diketahui. Suhu diketahui. Oke, itu kisi-kisi sampai nomor 5. Lanjut. Oke, lanjut kisi-kisi yang ke-6. Jadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu sifatnya tetap, kayu menjadi kursi, jadi ya nggak merubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Kertas dipotong jadi kecil, beras menjadi tepung, jadi rasa-rasanya ya tetap itu. Kalau perubahan kimia sifatnya berubah, buah membusuk ya nggak sama lagi, nasi yang basi juga nggak sama lagi, besi yang berkarat juga tidak sama lagi. Seperti itu ya. Yaitu kisi-kisi nomor 6. Selanjutnya kisi-kisi nomor 7 tentang atom. Tentang atom.
Jadi atom itu ada inti, ada kulit. Ingat ya, jadi ada inti, ada kulit. Yang di tengah, nah itu inti, ada proton, ada neutron. Yang di pinggir itu adalah kulit. Nah, ini kulit. Kulitnya itu elektron. Ya, jadi yang saya tandain merah, nah ini inti. Di dalam inti ada proton dan neutron. Nah, kemudian yang biru-biru ini kulit, ada elektron. Ini juga sama, ini kulit juga ini kulit. Ini juga, pokoknya di pinggir itu kulit. Oke ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 8 itu disajikan beberapa contoh. Yang satu LSD, yang kedua kokain, yang ketiga ekstasi, yang keempat barbiturat. Pertanyaannya adalah narkoba yang mengandung zat stimulan. Nah, yang mengandung zat stimulan itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3 mengandung stimulan. Oke. Selanjutnya kisi-kisi nomor 9. Metode pemisahan ya. Metode pemisahan untuk minyak dan air limbah. Ini yang cocok, metode yang tepat untuk pemisahan minyak dan air limbah setelah terpisah ya ini. Jadi setelah terpisah dari pasir dan tanah adalah yang tepat namanya destilasi atau distilasi ya. Destilasi. Oke, lanjut. Oke, next kisi-kisi yang ke-10. Kapal kayu beratnya 15.000 Newton akan mengangkat barang yang beratnya 9.000 Newton dan beberapa penumpang serta anak buah kapalnya. Agar kapal aman ketika berlayar, volume bagian lambung kapal yang berada di bawah permukaan air maksimum 3 meter kubik. Massa jenis air 1000 dan G-nya 10. Jika berat rata-rata tiap orang 600 Newton, maka jumlah orang berapa gitu ya. Jadi kita cek gaya maksimumnya dulu. Nah, jadi ini kita cek dulu gaya maksimumnya. Yang mampu menampung itu berapa? Kita cek gaya maksimumnya. F Archimedes sama dengan rho GV. Rho airnya 1000 ya.
Mana sih Pak ini? G-nya 10. Yang mana ini? V-nya adalah 3. Yang mana ini? Oke ya. Jadi ini sudah 30.000 Newton. Nah, berarti untuk kapalnya saja kan udah 15.000, barangnya 9.000, berarti orang itu kan sisanya. Jadi 30.000 itu untuk membawa kapalnya sendiri, barang yang ada di dalam kapal, sama orangnya. Oke ya, jadi ada berapa orang seperti itu. Nah, bisa kita hitung kalau gitu. Ini, nah, mencari banyak orang, ya berarti 30.000 tadi, ya, 30.000 tadi dibagi-bagi. 30.000 tadi untuk kapalnya 15.000, untuk barangnya 9.000, untuk orangnya nggak tahu tapi per orang dikali 600. Nah berarti ini 30.000, ini 24.000 ditambah N kali 600, berarti ini dikurangin tinggal 6.000 ya. 30.000 dikurang 24.000, ini N kali 600, berarti N nya berapa? 10 orang. Oke, lanjut. Tadi nomor berapa? Nomor 10 ya. Lanjut. Oke, nomor 11. Oke, mobil mainan bergerak dengan melewati suatu lintasan seperti pada gambar di bawah. Mobil bergerak dari posisi P, Q, R, S. Nah, jadi P itu di sini, ini P, ini Q, ini R, ini S, P, Q, R, S gitu ya. Oke, kalau naik ya berarti dia melambat. Jadi kalau naik itu melambat. Nah, berarti kecepatannya berkurang. Kalau mendatar konstan, berarti lurus. Kalau turun semakin cepat. Berarti grafiknya ya seperti ini. Turun, datar, grafik ini kan kita disuruh menentukan grafik. Turun, habis turun, datar, habis datar, naik. Oke ya, yang cocok yang mana? Disesuaikan sama jawabannya. Oke. Selanjutnya next, nomor 12. Oke. Nomor 12, berdasarkan data pada gambar, benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah, kita cari resultan gayanya dulu ya. Jadi ini kita cari resultan gayanya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, yang ke kanan 18-12, yang ke kiri 15. Nah, jadi dikurang 18 plus 12 min 15, 30. Kok 30 kurang 15 kok. 15 ya. Jadi resultan kayaknya 15. Yang kedua, Pak ini apa harus kanan kurangi kiri? Enggak, yang besar kurang yang kecil. Kalau kanan semua, yang nomor 2, ya tinggal dijumlahkan semua. 15 plus 12 plus 9. Berarti 15 tambah 12 itu udah 27, tambah 9 ya 36. Yang ketiga, sigma F. Yang ketiga itu yang ke kiri 18 sama 15, yang ke kanan 12, kan lebih banyak yang ke kiri kan? Berarti yang banyak kurang yang kecil. Yang banyak 18 tambah 15 dikurang 12. Oke. 18 sama 15 itu udah 33, dikurang 12, 21. Yang nomor 4, sigma F. Yang ke kiri 18 sama 9, ke kanannya 15, berarti 18 plus 9 dikurang 15. Jadinya berapa? 12. Kita cek 18 plus
12, 30 kurang 15, 15. 15 tambah 12 tambah 9, 36. 18 tambah 15 dikurang 12, 21. Oke. 18 tambah 9, 27 kurang 15, 12. Jadi mana yang terbesar, mana yang terkecil itu sebanding dengan gaya. Jadi F sama dengan M kali A. Jadi semakin besar A, semakin besar F, semakin besar A. Kebalikannya, semakin kecil F juga semakin kecil A. Seperti itu. Jadi ditentukan. Oke, lanjut. Oke, berikutnya adalah kisi-kisi nomor 13. Dua orang yang masing-masing memiliki gaya dorong 200 Newton dan 100 Newton mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu dua orang tersebut ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti terdapat dalam tabel. Asep, Andi, Burhan, Soleh, Yanto. Jika terdapat gaya gesekan pada mobil 320, maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 Joule saat mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter adalah. Oke, sudah dikasih tahu di soalnya ya, bahwa F1 200 Newton, F2 100 Newton, F geseknya 320 Newton. Usahanya 7.000 Joule. Kemudian perpindahannya 10 meter. Siapa saja yang cocok untuk membantu? Seperti itu jenis pertanyaannya. Oke, langsung kita jawab. Kita cari dulu jumlah gayanya yang diperlukan itu berapa? Sigma F dikali S 7.000 sigma F dikali 10. Berarti sigma F-nya adalah 700 Joule. Ya, sigma F itu 700 Joule. Nah, sigma F itu adalah F orang dikurang F gesek. 700 Joule tadi, F orangnya dicari dulu karena orangnya kan yang lainnya belum diketahui, masih 2 orang pertama. F geseknya 320. Pindah ruas ya, dipindah ruas berarti ini menjadi 1020 Newton. Oke ya, diketahui 1020 Newton sudah ada 200 dan 100, berarti kurangnya kan sudah ada 200 dan 100. Berarti kurangnya adalah 720 Newton. Gimana biar dapat 720 Newton? Oke. Berarti kemungkinan jawabannya yang menghasilkan 720, misal Asep Burhan itu 350 ya, ditambah 270. Nah, nih. Yang pertama kemungkinannya adalah Asep Burhan dan Soleh. Asep kan 200, Burhan 150, di total 350. 350 ditambah Soleh 270. 350 sama 270 nggak sampai, hanya 620, berarti salah ya itu. Nah, kurang besar. Berarti
kemungkinannya bukan Burhan. Asep Solehyanto. Nah, Asep Solehyanto. Asep Solehyanto atau Andi Solehyanto. Jadi 200 tambah 520 ya. Oke, nomor 13 sudah ketemu. Antara dua itu ya nanti sesuaikan aja dengan option. Lanjut, nomor 14. Oke. Lanjut, nomor 14. Batang besi sepanjang 100 cm digantung dengan tali di bagian tengahnya sebagai tuas dan diberi beban. Nah, ini kayaknya nggak cukup. Jadi kita bikin halaman baru ya, nomor 14. Oke. Batang besi sepanjang 100 cm digantung dengan tali di bagian tengahnya sebagai tuas dan diberi beban 6 kg dan 2 kg seperti gambar. Tuas menjadi seimbang dengan cara menggeser beban. Jadi hasil perkaliannya nanti itu harus sama. Maksudnya harus sama gimana sih, Pak? Jadi seperti ini. Mula-mula kan ini 6 kilo ya. 6 kilo dikali 40 sama dengan panjangnya yang sebelah kanan 20 dikali 2. Ini sama nggak hasil perkaliannya? Nggak sama. Nah, berarti kan harus dibikin sama. Caranya gimana, Pak? Ya dicek satu-satu. Yang A. Sorry. P20 cm menjauhi K. Kalau P20 cm menjauhi K berarti kan geser ke kiri ya. Sorry. K-nya kan ada di sini. P20 cm menjauhi K berarti geser ke kanan P-nya. P-nya kan ini nih. P20 cm menjauhi K berarti K-nya ada di sini, ini K. Berarti dia geser ke kanan. Set. Berarti jaraknya 6 kilo tadi menjadi 20. Q-nya mendekati L. Q-nya ini mendekati L berarti 10 cm. Mendekati L berarti 20 tambah 10, 30. 30 dikali 2. Apakah sama ini? 6 kali 20. 6 kali 20 aja 120 kan? Nah, ini nggak sama. Nah, berarti bukan jawabannya. Seperti itu. Yang B. P15 cm menjauhi K. 15 cm menjauhi K. Berarti 40 ini kurang 15. Berarti jaraknya 6 cm tadi dikali dengan 25. Ya. Sama dengan Q 25 mendekati L. Berarti nambah 25. Mendekati L ke sini. Ke kanan. Nambah berapa jadinya? Nambah 25 sama 20 kan 45 jaraknya. 45 dikali 2. Ini kok sudah saya kasih tanda nggak sama, belum. 45 dikali 2. Apakah sama ini 90? Apakah ini 90? Enggak ya, berarti bukan jawabannya. Yang C. Jadi perhatikan ya caranya ya. Dibaca P25 menjauhi K. 25 menjauhi K. P ini menjauhi K ini. Berarti kan menuju ke sini sebesar 25 cm, berarti geser 25 cm, 40 kurang 25 cm kan tinggal 15. Berarti jaraknya menjadi 15. Apakah sama dengan 25 mendekati L? 25 cm mendekati L berarti ya 45 cm tadi dikali 2. Sama enggak ini? 6 kali 15 90, 45 kali 2 juga 90. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke. Kita cocokkan sekalian yang D ya.
5 cm menjauhi K berarti 35. 20 cm mendekati L berarti 40 dikali 2. Tidak sama. Berarti yang benar memang C. Oke, next lanjut. Nomor 15. Oke, pasangan planet dan ciri-cirinya yang benar adalah Neptunus memiliki kandungan inti yang mirip dengan bumi. Saturnus memiliki diameter terbesar. Salah ya, paling besar itu Jupiter. B. Saturnus terlihat indah karena memiliki cincin tebal. Jupiter orbitnya di antara Mars dan Saturnus. Mephibouma-Yusa. Ya benar. Jupiter itu antara Mars dan Saturnus. Mephibouma-Yusa. Nah, berarti yang B nomor 15 ya. Kita cek dulu yang C. Uranus terletak paling jauh. Mephibouma-Yusau Neptunus harusnya. Yang D bumi satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Venus letaknya paling dekat dari matahari. Salah, yang benar Merkurius. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 16. Nomor 16, sebuah kapal terombang-ambing dengan panjang gelombang langsung. Lambdanya 5 meter, cepat rambat gelombangnya 2 meter per second. Yang ditanyakan frekuensi. Ya udah, V sama dengan lambda kali F2 5 F, berarti F-nya berapa? 2 per 5, 0,4 Z. Lanjut nomor 17. Dua cermin datar disusun seperti pada gambar. Sudutnya 90 derajat ya. Jadi ini pertanyaan, jika sudut cermin diperkecil menjadi 2/3 kali semula, jumlah bayangan yang terbentuk menjadi. Oke. Mencari banyak bayangan. Mencari banyak bayangan. N sama dengan 360 derajat per theta atau N sama dengan 360 derajat per theta dikurang 1. Oke ya. Jadi maksudnya bagaimana sih Pak? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau hasil pembagiannya ini itu adalah ganjil, berarti nggak perlu dikurang 1. Tapi kalau ini genap, harus dikurang 1. Contoh nih, sudutnya ini kan jelas siku-siku ya. 90 360 bagi 90 berapa? 4 kan? Nah, 4 harus dikurang 1 karena 4 itu genap. Oke, seperti itu. Sehingga jadi 3 bayangan. Lanjut ke soalnya. Sudut cermin diperkecil menjadi 2/3 kali semula. Theta berarti 2/3 dari 90 derajat. Berarti tetanya berapa? 60 ya. 60 derajat. Ya udah, berarti cari N. 360 dibagi 60, 6. Oh, genap, berarti harus dikurang 1. Berarti N-nya menjadi 5. Oke, next. Nomor 18. Nomor 18. Oke, nomor 18. Ahmad dan Budi menderita cacat mata hipermetropi dan menggunakan kacamata plus 2,5 dan plus 1 ya. Oke, lanjut. Ahmad dan Budi menderita cacat hipermetropi. Saya ulangi lagi ya. Ahmad dan Budi menderita cacat hipermetropi. Oke. Menderita cacat hipermetropi, yang satu plus 2,5, yang satu plus 1. Perbandingan jarak bacanya adalah, oke,
Jadi rumusnya itu seperti ini. Kita tulis rumusnya dulu. P sama dengan P sama dengan 4 min 100 per PP. Oke ya. Ini rumusnya. Yang pertama, dicari yang 2,5, yang Ahmad. 2,5 sama dengan 4 min 100 per PP. Nah, berarti 100 per PP pindah ruas ya. 4 min 2,5. Berarti PP-nya itu 100 per 1,5. Kan 4 dikurang 2,5 itu 1,5. Oke ya. Ini kalau bingung kalian gini. Ini saya urutin. 100 per PP sama dengan 1,5. Maka dibalik PP-nya di sebelah sini. Ini 100 per 1,5. Itu untuk Ahmad. Selanjutnya untuk Budi. 1 berarti ini 1 sama dengan 4 min 100 per PP. Berarti 100 per PP 4 min 1 berarti 100 per PP itu 3. Jadinya PP 100 per 3. Oke, berarti kita jawab tuh. Perbandingan jarak mata Ahmad dan Budi. Ahmad dibanding Budi. Ahmad 100 per 1,5. Budi 100 per 3. Arti Ahmad banding Budi 100 per 1,5 sama dengan dibalik 3. Sama dengan saya dikali ya. Kali 3 per 100. Jadinya Ahmad banding Budi coret-coret 2 banding 1. Oke, lanjut nomor 19. Oke. Nomor 19, kuat arus listrik pada rangkaian adalah. Oke. Jadi ini dijawab dulu. Ini kan seri nih. Cari dulu yang seri. 8 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian dicari paralelnya. 1/R paralel dari 12 ditambah 12 ini kan diserikan dulu nih. Nah, ini 12. Nah, berarti R paralelnya adalah 6. I sama dengan V per R. 36 dibagi 12. 3 ampere. Cukup kayaknya ya di nomor 20. Oke. Ini lupa belum saya lanjut tadi. Jadi nomor 20 sekian nih ya. Pertanyaan, apabila perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 100 banding 1, maka daya sekundernya ini pasti step down. Kenapa kok step down? Karena lilitannya banyak menjadi sedikit. Nah, banyak menjadi sedikit, ini banyak, ini sedikit. Banyak sedikit. Berarti dia step down. Banyak sedikit ya. Pertanyaannya adalah daya sekunder. Kita cari tegangan sekunder. NP per NS sama dengan VP per S. NP-nya ini lilitan primer dengan sekunder 100 banding 1, berarti 100 banding 1. V primernya ini 1200 per VS. VS-nya ketemu 12. Dimasukin ya. P sama dengan V kuadrat per R. 12 kali 12 bagi 6. Sama dengan 24 volt. Oke.
Segitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.